Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mas Ramu. Kali ini Mas Ramu akan bercerita tentang pendakian Gunung Mongkrang. Ini lanjutan dari part pertama ya. Ini part kedua. Jadi kalau part pertama itu kan dari parkiran wisata Bukit Mongkrang di sini. Jalan kaki trekking sampai ke puncak Mongkrang di sini ya. Dan di hari kedua ini kita sebelum turun kita explore dulu ke puncak tertinggi. Jadi di kawasan Lawu Selatan ini puncak tertingginya itu Jabo Larangan, bukan Mongkrang. Tapi view terbaik menurut Mas Ramu di Mongkrang. Ini Bukit Senja. Wah, senjanya lumayan jos. Jadi kita hari ini akan explore 3 puncak, Joko Langan, kemudian ke Jabo Larangan, kemudian ke puncak Pandawa, kemudian kembali ke Bukit Mongkrang untuk packing tenda. Jadi kita kemarin ngecamp di sini ya. Jadi video animasi 3 dimensinya kurang lebih seperti ini. Tadi mulai dari Bukit Mongkrang kita naik ke atas. Nah, di sini kita mulai ketemu tanjakan yang lumayan ekstrim. Jadi dari Bukit Mongkrang itu ke selatan turun dulu, kemudian ketemu Sabana, lah kemudian kita naik yang lumayan ketika mau menuju Joko Langan. Tanjakan ini atau kemiringan ini lumayan itu. Dan akhirnya kita nyampe Joko Langan. Untuk video real manusianya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita mulai dari Sabana Bukit Mongkrang. Ini kita telat nyalakan videonya. Itu posisi camp kita tuh ada di sebelah timur Tugu ya. Jadi kita dari Tugu itu kalau dari bawah Tugu ke kiri menuju ke timur. Nah, dari puncak Bukit Mongkrang ke arah Joko Langan itu pertama kita akan turun. Karena ini kan modelnya kayak pegunungan gitu. Jadi puncaknya itu rolling gitu. Ini kita turun dulu, nanti nyampe ketemu pertigaan yang pertama, pertigaan puncak Pandawa. Kita masih lurus nanti dari pertigaan puncak Pandawa. Ini kita Mas Ramu berdua ya, sama dengan Mas Ramu berdua dengan Mas Irfan Tengaran. Ini sekarang ini apa, treknya ini udah lega, udah cetak itu apa, jelas beda dengan Mas Ramu pas pertama kali lewat sini itu jalurnya buram, banyak apa, rumput terus sepi nyenyet. Kalau sekarang kan ini sudah cukup ramai orang-orang yang mendaki sampai Joko Langan, Jabo Larangan itu. Kalau dulu kan orang cuma tahunya sampai Mongkrang terus turun lagi. Kalau sekarang itu orang kalau dari Mongkrang tuh pengen ke Joko Langan atau Jabo Larangan lanjut. Dunia kan memang modelnya rolling gunungan. Jalan pegunungan yang ini enggak medun. Nak menggah terus jenenge gunung. Jadi Gunung Lawu atau Bukit Mongkrang ini itu yang populer tuh pendakinya dimulai dari dusun Telogo Dringo. Jadi Mas Ramo tuh juga bingung loh, kok di tulisan ada tulisan besar itu kan di parkiran tuh tulisannya Telogo Dringo, padahal Telogo Dringo kan di atasnya tambak itu. Ternyata kalau di atasnya tambak itu memang beneran Telogo, kalau yang di sini tuh nama dusun. Jadi pendakian Gunung Mongkrang ini diawali atau startnya tuh dari dusun Telogo Dringo, desa Gondosuli, kecamatan Tawangmangu, kabupatennya Karanganyar ya. Gunung ini apa, lumayan populer sekarang ya, apalagi setelah zamannya sosmed itu. Dan ini kita ketemu penanda ke arah puncak Mongkrang maksudnya.
Dan di depan kita ketemu sabana. Yang pertama ini sabana setelah Mongkrang. Jadi di depan itu nanti kita akan ketemu pertigaan ke arah Pandawa. Kalau ke kiri kita yang lurus. Kita kembali bercerita tentang Bukit Mongkrang. Jadi nama Mongkrang ini lekat dengan kepercayaan bahwa kawasan tersebut merupakan tempat persinggahan para dewa. Selain tempat singgah para dewa, Bukit Mongkrang ini juga dikaitkan dengan kisah Sunan Lawu, tokoh legenda Jawa yang dipercaya sebagai pengawal Prabu Brawijaya V atau raja terakhir kerajaan Majapahit. Warga sekitar masih percaya bahwa prajurit-prajurit yang dahulu menjaga kawasan tersebut merupakan bagian dari kisah Sunan Lawu. Kepercayaan ini memperkuat pandangan bahwa Mongkrang merupakan bagian dari warisan budaya spiritual masyarakat Tawangmangu. Ini kita ketemu pertigaan Pandawa. Kalau ke kiri ini ada tanda putih di sebelah kanannya Mas Ramu ya, tanda panah. Nanti panahnya itu ke arah Pandawa sama ke arah Mongkrang. Ada mas-mas TikTok. Dia kelihatannya dari arah Wonomulyo ya. Kita lanjut jalan lagi. Sekarang kita menyusuri sabana Mongkrang. Dan di depan itu Gunung Jokolangan ya, yang nampak dari sini. Itu Mas Irfan itu duting apa? Duting burung apa? Kembali cerita tentang Mongkrang. Jadi di Gunung Mongkrang ini juga ditemukan beberapa situs yang disakralkan. Di antaranya adalah Candi 1 dan Candi 2. Tapi pas Mas Ramu ke Candi 1 dan Candi 2 itu nggak nemu candi. Nggak tahu tuh kenapa bisa dinamakan Candi 1 dan Candi 2. Tapi kabarnya memang di situ harusnya ada kayak puing-puing bekas candi gitu. Cuman Mas Ramu nggak nemu di sebelah mana. Bisa jadi memang di situ ada puing-puing candi, kemudian sama pengelolanya dikasih nama apa? Kasih nama Candi 1, Candi 2. Jadi untuk mitos Gunung Mongkrang sendiri dipercaya bahwa Prabu Brawijaya itu pernah bertapa di Gunung Mongkrang untuk mencari petunjuk kehidupan. Karena dipercaya Gunung Mongkrang ini memiliki energi spiritual kuat. Sebenarnya kalau energi spiritual itu mungkin kalau Mas Ramu memahami mungkin itu kayak jin-jin. Jadi kayak klenik-klenik. Memang sih sebenarnya bukan hanya Mongkrang sih, semua gunung dan semua hutan tuh pasti banyak jin ya, karena kan di situ jarang ada manusia. Jadi ada cerita-cerita, ada cahaya misterius, suara-suara asing, hingga penampakan makhluk halus. Nah itu kan yang namanya gunung kok ya pasti ada. Cuman manusia terutama orang-orang Jawa itu suka mengkait-kaitkan dengan atau bersikap berlebihan dengan hal-hal semacam itu. Ini kita masuk kawasan hutan lagi setelah tadi kita masuk kawasan sabana. Tadi di kawasan Lawu Selatan ini hutannya lumayan bagus ya. Jadi airnya masih terjaga di sini, sumber airnya. Ini kita ketemu pertigaan lagi.
Kalau ke kiri itu ke arah Wonomulyo, kita akan lurus ke arah Cokolangan, tapi sebenarnya Cokolangan Jebolarangan juga bisa sih lanjut ke arah Wonomulyo, karena kan dia membentuk lingkaran itu jalurnya. Jadi sekarang itu banyak juga pendaki-pendaki yang mendaki Mongkrang itu dari arah Wonomulyo. Kalau dulu kan dari Kondosuli semua. Ini kita akan masuk kawasan Sabana lagi di depan setelah masuk kawasan hutan ini. Jadi jalur Wonomulyo itu sebenarnya jalur bekas trail ya. Jadi orang-orang yang hobi naik trail itu kan meninggalkan jejak agak besar tuh dari Wonomulyo ke arah Mongkrang. Bukan ke arah Mongkrang sih, ke arah Pandawa. Ini kita istirahat sejenak di rindangnya pohon dan sedikit tanah lapang ini sebelum kita akan masuk ke kawasan sabana lagi. Sabana di bawah Gunung Jokolangan di depan. Di sini tuh ini apa? Mirip hutan lumut tapi versi mini, bukan versi mini sih. Jadi batang-batang pohonnya ini nggak terlalu besar tapi banyak ini lumut yang tumbuh di sekitar pohon, yaitu di depan Gunung Jokolangan dengan cahaya matahari yang silau, terus warna biru langit yang sangat clear. Jadi memang suasana pendakian Mongkrang ini cukup panas ketika kita melewati sabana. Kita akan masuk sabana. Depan itu Gunung Jokolangan dan Jebolarangan. Sebenarnya itu satu gunung, cuman beda puncak itu aja. Sampai 15 menit kelihatannya kalau jalan. Ini kita ketemu penanda lagi. Nah, di sebelah kiri ini dulu jalur lama. Jalur lama sebelum ditata ya. Warna biru langitnya sangat indah tapi panas. Tapi nggak masalah sih kalau naik gunung dengan langit seperti ini tuh malah menyenangkan. Jadi kontur gunungnya tuh terlihat jelas dan lebih aman untuk pendakian. Tidak mudah tersesat kalau clear seperti ini. Kita pakai kamera depan lagi, seperti ini penampakan kalau pakai kamera depan dengan ilalang yang tinggi setinggi kepala Mas Ramu ini. Di belakang cahaya matahari. Jadi ini kita berjalan ke arah selatan apa barat daya. Kita skip, kita langsung masuk kawasan tanjakan Gunung Jokolangan. Untuk tipe vegetasinya sama ya, masih umum seperti di gunung-gunung Jawa, terutama Jawa Tengah. Tapi Mas Ramo nggak tahu sih ini namanya pohon-pohon apa. Kita kasih background saja ya, jadi nanti kalau apa tidak ada narasi yang disampaikan, kita kasih selingan background musik.
Ini adalah bagian termiring dari tanjakan menuju Jokolangan. Ini kalau hujan pasti licin ini, karena ini kan treknya kelihatan banget kalau tanah gembur. Kalau musim kemarau gini nggak terlalu licin meskipun miring sekali, cuman yang agak berdebu ini kalau banyak orang ini, karena orangnya sedikit jadi nggak terlalu berdebu. Tapi kalau hujan ini sangat licin ini. Sebelah kanan nampak Gunung Lawu, di depan itu Gunung Mongkrang, seperti Gunung Mongkrang dengan background Gunung Lawu. Lumayan indah ternyata pemandangan di sini, tapi sayang lahannya terlalu miring, tidak cocok untuk istirahat. Kita lanjut jalan lagi ya. Kita skip saja, ini kita langsung sampai pertigaan. Jadi kalau ke kiri itu ke arah puncak Jobolarangan, kita akan ke kanan ke arah puncak Jokolangan dulu. Jadi ini kita ke Jokolangan, kemudian ke Jobolarangan, baru kita balik ke sini lagi. Orang-orang lagi pada turun, mereka turun kita naik. Jadi ini kita mode santuy ya. Itu masnya langsung ke Jobolarangan, kita ke Jokolangan dulu ke arah kanan. Kita sudah berada di kawasan puncak Jokolangan, tanjakannya sudah landai ini. Di sebelah kanan masih nampak Gunung Lawu. Di depan nampak pelang tugu puncak Jokolangan. Dari ini kita udah nyampe titik puncak Jokolangan dengan view Gunung Lawu di sebelah sana, depan sana. Jadi pelangnya tuh fotonya dengan background Gunung Lawu. Kita istirahat dulu sambil nunggu foto di pelang, antri foto. Kita loncat ke video animasi 3 dimensi. Jadi dari puncak Jokolangan ini kita ke arah kanan, turun dikit, kemudian langsung naik. Jadi jarak antara Jokolangan ke Jobolarangan ini sebentar, nggak nyampe, jadi sekitar 15 menit lah, 10-15 menit dengan jalan santai. Ini yang agak lama karena kan di situ masih agak rimbun, jadi agak susah mencari-cari. Ini langsung loncat ke video realnya. Jadi ini tadi kita udah foto-foto, udah bikin video bullet time. Kita lanjut jalan menuju Jobolarangan. Jadi di depan ini lah, ini kita ketemu pertigaan. Kita akan di apa? Ketika ketemu pertigaan pertama itu kita akan ke kanan. Jadi kita nggak harus kembali ke pertigaan yang di bawah tadi.
Kita cek peta dulu ini supaya tidak tersesat, karena di sini tuh banyak percabangan itu sebenarnya sama sih mengarahnya, paling kan resikonya nanti ketemu pohon tumbang. Jadi ini di sini tuh banyak jalur lama sama jalur baru. Kita ketemu pertigaan lagi. Jadi ini kalau ke kanan itu jalur lama, jalur di depan itu ada pohon tumbang kata Pak Dian, jadi kita ke kiri. Tapi untuk memastikan kita lihat peta dulu. Jadi benar kita ke kiri. Jadi kalau bisa tuh kalau mendaki tuh cari peta JPEG atau peta PDF geospasial itu ya. Sekarang banyak sih peta-peta gratisan itu dan aplikasi gratisan. Jadi lumayan untuk bisa panduan. Misalkan kita mau nerabas juga kita punya panduan supaya kita nggak tersesat dan menyusahkan tim SAR. Ini sekarang menurun, agak sedikit menurun ya dari Jokolangan menuju Jobolarangan ini jalannya. Sekarang jalannya cenderung naik, kita masuk wilayah hutan lagi. Jadi tadi kita sempat lewat sabana sedikit, pas turun tadi ketemu sabana, dan di sabana itu transisi antara turunan dan tanjakan. Setelah nanjak kita masuk wilayah hutan lagi. Ini hutan Jobolarangan sekarang ya. Sekarang kita sudah ada di wilayah puncak Jobolarangan, kawasan ini. Kita skip, kita langsung loncat, udah hampir sampai di puncak Jobolarangan. Ini ada mbak-mbak rombongan tiktokers. Nah itu puncak Jobolarangan, udah banyak orang ternyata di sini. Jadi sekarang Jobolarangan ini banyak pendaki ya. Dulu Mas Ramo pas kesini itu cuman sendirian, gak ada orang lain. Dan biasanya orang kalau dari arah Mungrang itu salah jalur, jadi mereka bukan salah jalur sih, jadi mereka menuju Jobolarangan tapi ketemunya Jokolangan, dan mereka menganggap itu sama, padahal beda ketinggian dan beda nama. Dan sekarang Jobolarangan ini menjadi salah satu ikon puncak dari pendakian
apa pendakian dari arah Magetan, dari base camp Wonomulyo ya. Dan Wonomulyo itu membuat kayak slogan Seven Summit Wonomulyo, dimana salah satu puncaknya ya Jebol Larangan ini. Kita loncat ke video animasi 3 dimensi ya. Jadi setelah kita tadi menerbangkan drone di Jebol Larangan, bisa dilihat di part video drone, kita ini langsung menuruni Jebol Larangan. Dan kita turun ini nggak lewat Jokolangan, kita lewat pertigaan di bawah Jokolangan. Terus itu di bawah ada pertigaan lagi, kita ke kanan ke arah Pandowo, nggak ke arah Mongrang dulu. Ini kita langsung loncat ke video realnya. Ini sudah posisi ada di bawah Jokolangan, pertigaan Jokolangan. Salah, pertigaan, bukan pertigaan nih. Kita berada di jalur di bawahnya Jebol Larangan. Sampai sejauh ini cuaca masih cerah, terang benderang. Tapi view di sini nggak terlalu maksimal ya, masih dominan ketutup pohon-pohon semacam ini. Jadi view itu cuma kelihatan di sekitar puncak Mongrang, terus sedikit di puncak Jokolangan, dan sedikit di puncak Jebol Larangan. Ilalangnya masih tinggi-tinggi. Ini kita ketemu pertigaan, kita yang ke kanan, kalau ke kiri itu tadi ke Jokolangan. Jadi ini Mas Ramu meskipun summit itu nggak pakai water bag atau tas yang kecil-kecil kayak orang-orang trailan itu. Mas Ramu lebih suka pakai kerilnya Mas Ramu ya, walaupun besar tapi menurut Mas Ramu lebih nyaman sih, lebih nyaman di punggung yang pertama. Terus yang kedua juga lebih safety, karena dengan tas yang besar seperti ini Mas Ramu bisa bawa drone, terus bawa P3K, bawa raincoat itu, terus bawa jaket juga. Jadi lebih leluasa dengan pakai tas yang besar seperti ini. Ini kita loncat lagi ya, skip. Kita langsung ketemu turunan tajam yang tadi di awal, bukan di awal sih, di video pendakian menuju Jokolangan tadi yang di awal-awal video ini. Ini sekarang kita arah kebalikannya. Ini penampakan kalau dari bawah kita syuting Mas ngesot ternyata Mas Irfan, tapi mendingan ngesotin daripada jatuh. Jatuh itu resiko cedera dan resiko malu. Nah, ini satu lagi. Nah, di depan nampak punggungan Gunung Mongrang. Sebenarnya itu bukan Mongrang sih, Mongrang itu masih di baliknya lagi. Nggak tahu itu namanya gunung apa. Ini mirip situasi ketika kita turun dari puncak Bodak Ungaran. Di depan puncak Bodak waktu turun seperti ini tuh ada puncak, tapi itu bukan puncak BR, itu puncak sebelum BR. Nah, ini puncak sebelum Mongrang yang di depan Mas Ramu pas ini. Maksudnya yang nampak dari arah kamera depan ini. Di belakang ada gunung besar, itu Gunung Lawu. Background ikonnya Mongrang itu Gunung Lawu. Kalau ikonnya pegunungan Dieng kan Sindoro. Jadi kayak Gunung Pakuwoje, Gunung Bismo, Gunung Perahu, Sikunir, itu background pemandangannya kan Gunung Sindoro.
Ini kita skip langsung loncat di area Sabana. Sabana di pertigaan Nongrang Pandowo. Kita ke arah Pandowo ini yang ke kanan. Jadi kalau dari atas itu kita ke kanan, yang dari arah Jepelarangan, Jokolarangan. Jadi ketemu pertigaan, kalau lurus itu Mongkrang, kita ke kanan yang ke arah Pandowo ini. Seperti ini sabananya. Ini sebenarnya bagus ini kelihatannya kalau diterbangkan drone. Oh, ini pertigaannya salah. Yang kuning itu tadi ada orang nongol tadi. Orang itu tadi nongol dari arah Mongkrang, kita ke kanan ke arah ke arah Pandowo, puncak Pandowo. Ini sekarang kita cenderung turun terus jalannya. Jadi menuju puncak Pandowo ini banyak selain landai ternyata ada turunan ya. Jadi ini kita turun terus nanti pas mendekati puncak Pandowo baru kita akan naik lagi. Ini lelangnya juga sudah longgar ini. Ini bekas jalur trail ya. Tapi dulu Mas Ramu pas kesini itu terakhir masih rungkut jalannya, ini udah longgar, enggak terkena ilalang tangan kanan kiri.
masuk sabana lagi dan sekarang kita nanjak. Kalau nanjak ini berarti kita tanda-tanda sudah nyampe puncak Pandawa. Nah ini puncak Pandawa. Ini lain kali kita akan ngecamp di sini. Soalnya kelihatannya ini lebih bagus sunrise-nya dibandingkan Mongkrang. Kalau Mongkrang itu sunrise-nya ketutup puncak yang sebelah kiri itu. Jadi kita loncat ke animasi 3 dimensi. Jadi jarak Pandawa sama Mongkrang itu cuma sebelahan itu. Garis paling kalau turun itu ya sekitar 5 menit kalau dari Mongkrang ke Pandawa. Kalau dari Pandawa ke Mongkrang mungkin sekitar 10 menit ya, karena kan nanjak. Nah, seperti ini tanjakannya langsung cerit. Kita langsung ke animasi ya, bukan ke animasi, ke video realnya. Dari perjalanan dari Pandawa menuju Mongkrang. Ini kita sudah di penghujung cerita kali ini. Ternyata cuma 3 menit ini kalau lihat catatan waktunya Mas Ramu ini dari apa Pandawa menuju Mongkrang, ya anggap aja 5 menit lah. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini, cerita eksplorasi puncak Lawu Selatan, Mongkrang, Jokolangan, Jabularangan, Pandawa. Nanti kita tutup dengan video drone di sekitar puncak Jabularangan. Ini tadi setelah dari Pandawa kita turun dikit, ini sekarang langsung nge-track naik. Di depan itu sudah puncak Mongkrang. Ini ada pohon tumbang, kita loncat pohon dulu. Sampai di sini dulu cerita Mas Ramu kali ini. Setelah ini kita akan melihat video drone puncak Jabularangan ya. Ini kita sudah hampir sampai ke tenda kita. Jadi tadi kita berangkat dari camp area, Bukit Mongkrang atau puncak Bukit Mongkrang sisi timur. Setelah kita sarapan, kita berangkat menuju Jokolangan tadi. Ini nanjakannya masih nanjak terus, pokoknya dari Pandawa turun dikit terus nanjak terus sampai puncak Mongkrang. Ini kalau di drone ini sebenarnya ini full suket sabana gitu ya. Dan kita udah nyampe camp area. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.